Selamat pagi Kak Masuka dengan Rini. Halo Bapak Ibu teman semua, kembali dengan Rini di akun Anggarin Rini dan Rini Anggarin 175. Materi pagi ini kita mau bahas mengenai sumbatan pembuluh darah atau detox pembuluh darah ya. Rini ada live di 2 akun ya, di Pro Rini Anggarin 175 dan Anggarin Rini ya. Boleh Bapak Ibu kawan semua yang masih ada di luar silakan bergabung ya. Selamat bergabung Kak Pro Argi 99 ya. Boleh diinfo ya Bapak Ibu kakak kawan semua bila ada istilahnya suaranya tidak jelas atau ada gambar atau sinyal yang mungkin, semoga ini sinyalnya baik-baik saja ya di sini ya. Nah, pagi ini kami membahas mengenai detox pembuluh darah. Detox pembuluh darah kenapa sih ini Rini angkat terus ya, ini ulang-ulang ya, karena ini terkait dengan gaya hidup lifestyle. Gaya hidup lifestyle itu istilahnya sudah masuk dalam berbagai golongan usia ya, dari anak-anak hingga usia lanjut gitu ya. Karena apa? Karena kecenderungan sekarang di usia tinggi pun, di usia di atas 50, kalau saya lihat mereka juga punya kecenderungan kayak kumpul-kumpul makan gitu ya. Kalau dulu kan dibilangnya makan nggak makan kumpul, sekarang kumpul-kumpul makan gitu. Dan di tempat makannya itu juga keren-keren loh, Bapak Ibu teman semua ya. Bukan yang pilihan menunya pun juga kalau saya lihat juga wow, kayak nggak ada batasan juga. Tapi ada sekelompok yang mereka reunian dengan usia yang tinggi, mungkin teman-teman SMA-nya gitu ya. Itu milih menu yang banyak sayuran. Ada juga saya melihatnya itu kumpulan gitu, rata-rata 6 orang sampai kadang 10 gitu ya. Mereka udah usia-usia tinggi gitu ya, di atas 50-an gitu. Atau ya kadang di atas 60-an, mungkin pada usia-usia pensiun gitu, mau menikmati usia pensiun, kumpul sama teman-temannya. Nah, pilihan menu mereka itu juga ada junk food juga loh. Nah, tapi ada juga yang komunitasnya selamat bergabung, Kak Pro Argi 9 Plus, Kak Iwayan ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, mau testimoni atau mau share, boleh ya silakan. Kalau ada suara Rini kurang jelas atau terputus-putus gitu ya, berikan komen ya pada kolom komentar di bawah ini. Nah, itu kenapa Rini ulang-ulang ini, Rini sering angkat ini mengenai pembuluh darah. Karena itu tadi lifestyle, pola hidup gitu. Nah, apalagi sekarang gayanya kekinian, kayak kalau enggak istilahnya nggak ngerokok merek yang itu yang kayak tabung gitu, nggak keren gitu ya. Padahal resikonya itu jauh lebih berbahaya. Ada karena masih muda nih, usia produktif, sampai harus dirawat inap karena sudah menyerang ke paru-paru, terus kemudian ada mengalami kelumpuhan juga. Jadi kerusakan organ tubuh. Justru efeknya atau dampaknya lebih keras daripada yang tradisional, yang merokok yang dengan batang gitu ya. Itu resikonya jauh lebih tinggi gitu. Dan juga ada yang berpendapat bahwa ini kalau orang saya istilahnya udah merokok puluhan tahun, sampai sekarang buktinya panjang umur, masih sampai istilahnya sampai usia tua masih merokok nggak apa-apa katanya gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi tidak berpikir bahwa lingkungan sekitarnya, anak-anaknya gitu ya, istrinya itu terpapar asap gitu. Terpapar asap sama dengan mereka itu merokok pasif. Nah, terus merokok pasif itu selamat bergabung Kak Nur, Kak Za gitu ya. Ini Rini itu live di udara terbuka gini, dalam arti mau mendapatkan udara segar. Ternyata enggak juga ya, enggak jaminan juga. Ini dengan di udara terbuka ada yang merokok bebas gitu ya. Padahal tidak langsung satu meja, tapi ada jarak berapa, dua meja ya, dua meja silang gitu. Karena juga asapnya nih, jadi
terbawa oleh angin gitu. Nah itu ini termasuk yang perokok pasif gitu. Jadi ini lifestyle. Terus apa lagi yang dari pola hidup kita yang berpengaruh kepada sumbatan pembuluh darah itu tadi. Jadi pola makannya, gaulnya, jam tidurnya. Kadang misalnya kalau pagi sampai nggak sempat olahraga, maka olahraganya setelah bubar kantor gitu, malam baru olahraga. Nah pas di jam saat olahraga di tempat yang ber-AC gitu ya, setelah itu mandi pastinya seger gitu ya. Seger, kalau badan seger kan nggak bisa langsung tidur, jadi malah melek gitu, melek terus kumpul dengan teman-teman yang fitness bareng gitu. Selamat bergabung kakak, bapak ibu teman semua. Nah itu mereka apalagi kalau nggak ngemil, ujung-ujungnya nggak makan kenyang lah, ngemil. Atau pembenaran diri, kan tadi baru olahraga, jadi makannya boleh dong, karena kan karbonya atau kalorinya baru dibakar. Akhirnya ujung-ujungnya makan berat juga gitu ya. Dan minumnya minum manis, besok olahraga lagi gitu ya. Dalihnya gitu, pembenaran diri. Nah, padahal apa? Nah, kalau itu sudah masuk ke darah, ke pembuluh darah, tidak semudah itu untuk dibakar dengan olahraga, gitu ya. Harus pembersihannya di detox pembuluh darah itu, gitu. Nah, kalau misalnya analoginya nih selang gitu ya, selang yang udah lama gitu. Nah, dia kan apa untuk air, menyirami air gitu, apa di aliran air. Nah, air dari kalau dibuka air tanah misalnya, itu kan pasti juga mengandung lumut, mengandung limbah-limbah gitu ya. Terus kemudian air pump pun juga ada kaporitnya gitu. Terus ada kadang apa keruh juga, tidak jernih juga. Nah, itu semua akhirnya terbawa oleh air dan menempel di selang. Akhirnya selang itu berlumut dan kadang ada apa bakteri-bakteri di dalamnya. Terus kemudian kalau lumut itu makin tebal menempel di selang gitu, otomatis makin lama selang itu akan makin kaku dan kadang ada kebocoran di selang itu sehingga airnya merembes keluar. Dan ada juga terus akhirnya apa, airnya menetesnya pun atau mengalir keluarnya pun juga makin kecil alirannya ya. Jadi kerannya itu dibuka kenceng gitu, tapi yang air keluar dari selang itu hanya sedikit. Akhirnya kebocoran di kerannya itu gitu ya, meluap keluar gitu, nggak bisa mengalir penuh di selang itu. Sama dengan pembuluh darah itu prosesnya seperti itu gitu ya, dan tidak terjadi sehari dua hari akumulasi toksin itu gitu yang di pembuluh darah itu. Nah ini terus kemudian dipakai untuk olahraga katanya badan seger gitu olahraga. Selamat bergabung Kak Angelik. Nah itu Kak nangis. Nah ya itu dampaknya apa? Dampaknya akumulasi, mulai rasa selamat bergabung Kak Deni, semutan, kebas-kebas gitu ya. Terus ada juga yang karena tempat kerjanya itu dekat dengan warung-warung, jadi makannya di warung-warung gitu. Maka warung-warung itu kan rata-rata apa? Gorengan, santan, sambel gitu ya. Terus kemudian minumannya itu ya minuman yang saset-saset atau yang ada di kulkas-kulkasnya warung-warung gitu ya. Ada di situ habis makan udah kena santan. Terus kemudian kalau ada juga ya kebiasaan makan nasi uduk kalau tiap pagi, minumnya teh manis gitu ya atau minumnya kopi gitu. Itu aja diulang ya. Kemudian terjadi apa gejalanya? Kebas itu kebas ini tidak hanya bisa dialami dirasakan di ujung tangan, jari tangan, kebas di jari kaki, hingga kebas sampai di ujung kepala itu juga bisa loh merasakan kebas itu. Jangan salah ya Bapak Ibu ya, namanya neuroplastik. Dan neuroplastik itu artinya gangguan saraf seluruh tubuh gitu. Kalau itu berkepanjangan itu sangat beresiko untuk stroke gitu atau serangan jantung koroner gitu ya. Dan kalau kebas-kebas di kaki itu nggak berasa kalau menalapak lantai, nggak berasa ada menalapak apa gitu ya di mana gitu badan itu berada. Akhirnya apa? Mudah jatuh, keseimbangannya tidak ada gitu. Nah ini terjadi sama teman Rini, ini ada kabar Rini yang seperti itu karena pola makan, pola hidupnya
ya kebiasaan. Terus sehingga apa dampaknya? Gula darahnya tinggi dan nggak bisa turun gitu. Terus apa? Akhirnya apa sakit berkepanjangan. Selamat bergabung Kak Wiji, seluruh badannya itu sakit semua gitu ya. Seluruh badannya sakit semua. Terus apa? Kebas gitu dan kemudian tidak merasakan ini ya, apa tidak ada rasa, tidak ada rasa kebas gitu. Terus apa gitu ini ya. Nah, kebas kemudian apalagi sakit berkepanjangan. Sakit berkepanjangan di seluruh tubuhnya berasa sakit gitu ya. Idin ya. Gitu ya Bapak Ibu teman semua. Hmm, dan kemudian apalagi yang dirasakan. Terus kemudian apa gulanya nggak turun-turun gitu. Nah, terus apalagi? Nah, gula nggak turun-turun. Terus kemudian apalagi ya? Eh, nah, itu apa ya? Kemudian akhirnya ini ya apa menderita ya, menderita nggak nyaman gitu ya. Terus nah di situ apa jadi akhirnya ke kualitas hidupnya. Terus beliau profesinya sebagai pengajar, maka nggak bisa tahan berdiri lama gitu. Akhirnya banyak duduk dan otomatis interaksi dengan siswanya jadi kan berkurang gitu ya. Nah itu dialami selamat bergabung Kak Ineke, Kak Gaya, Kak Mark, Kak Leong, Kak Nangisin, terus Kak terapi imun ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, berikan komen pada kolom komentar ini atau bisa langsung bisa komunikasi dengan Rini ada di link bio Rini di profil Anggarin Rini 175 atau Rini Anggarin ya boleh. Terus kemudian kalau video ini itu bermanfaat boleh share ke kawan semua mana tahu mempunyai permasalahan yang sama gitu ya. Ibadah ya berbagi info sehat gitu. Dan kemudian kalau yang ada di luar ayo join aja, masuk aja, bergabung ya. Nah, itu kawan Bapak Ibu semua. Karena itu ini mengangkat kembali topik bahasanya pembuluh darah gitu ya. Pembuluh darah itu cara membersihnya kan bagaimana? Ya dilakukan detox pembuluh darah gitu ya. Detox pembuluh darah. Karena apa? Pembuluh darah itu mengelilingi tubuh kita 2,5 kali keliling bumi. Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu isinya pembuluh darah dan luasnya sampai 100.000 mil ya, sama dengan keliling bumi itu kalau diukur 2,5 kali keliling bumi. Nah itu jadi sangat berpengaruh untuk kualitas hidup gitu ya Bapak Ibu teman semua. Untuk kakak kawan semua yang ada di akun Anggarin Rini, kalau misalnya tidak jelas dengan suara saya atau terputus-putus itu komen ya, berikan komen. Bentar ya, saya mau cek sinyal dulu. Nggak tahu. Oh ya, aman ya. Oke, semoga suaranya terdengar jelas dan itu pembuluh darah. Pembuluh darah itu sangat berpengaruh sekali ya. Selamat bergabung Kak Napsiani, Kak Singga gitu ya. Monggo kalau Kak Rohmawati, Kak Patri Pratiwi gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan, topik bahasanya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Termasuk di lambung pun juga ada pembuluh darah. Pembuluh darah di lambung apabila terjadi peradangan, maka pembuluh darah itu dia akan istilahnya peradangan membuat membuat pembuluh darah ini memproduksi cairan ya, memproduksi cairan terus kemudian untuk melindungi lambungnya
maka dia akan memproduksi cairan yang kita kenal dengan asam lambung gitu. Asam lambung itu adalah untuk melindungi lambungnya. Nah, karena kerusakannya atau peradangannya cukup banyak itu di pembuluh darah di lambung, maka produksi dari asam lambung itu berlebih. Nah, akhirnya menimbulkan apa, GERD, dan GERD itu membuat apa, Bapak Ibu kalau lagi kambuh gitu, apa ya, geraknya jadi nggak nyaman, terus menjadi susah tidur, menjadi nafas berat gitu ya. Gejalanya mirip-mirip, selamat bergabung kalau ke mirip-mirip dengan serangan jantung gitu ya. Tapi kalau pada asam lambung bedanya itu dipicu dari makanan gitu. Dan kemudian kalau dibuat miring itu masih belum hilang nyerinya, begahnya, kembungnya gitu ya, rasa sesaknya gitu. Tapi kalau yang sesak nafas, berat nafasnya itu dari jantung, maka dibuat duduk, tenang, rileks, dia akan mereda gitu ya. Nah itu bedanya sesak nafas atau gejala serangan jantung dengan GERD gitu, bedanya di situ. Dan kalau jantung itu disertai dengan rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Itu lebih ke gejala pada laki-laki. Kalau perempuan itu beda ya gejala serangan jantungnya, itu pada kram di bahu sampai di punggung belakang, itu di leher itu tidak nyaman. Itu pada ini apa perempuan gitu, lebih ke sana arahnya gitu, serangannya gitu ya. Kalau laki-laki lebih pada nyeri. Nah, kalau sama-sama sesak nafas, berat nafasnya, terus kalau GERD itu dipicu dari makanan dan sampai naik ke tenggorokan, ke kerongkongan, gitu ya. Selamat bergabung Kak Farida, Kak Lili, gitu, Kak Sari. Bila ada yang mau ditanyakan, komen atau mau testimoni atau sharing to help atau terkait dengan mengalami hal yang sama, monggo berikan komen pada kolom komentar di bawah ini atau bisa langsung ke nomor ini yang ada di profil ya. Nah, itu boleh nanti mau ketemu Rini langsung, mau konsultasi langsung atau mau cek kesehatan boleh gitu ya, bisa gitu. Tapi janjian ya sama Rini, ketemunya sama Rini, nggak sama yang lainnya ya. Karena banyak ya di luar sana itu distributor itu banyak. Terus yang Rini itu distributor juga, konsultan juga resmi dari Sinergi dan sudah mendapatkan trainingnya. Dan alat cek kesehatannya pun juga sudah mendapat standarisasi dari Sinergi juga gitu ya. Nah, monggo Bapak Ibu teman semua, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau konsultasi boleh hubungi Rini gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu teman semua, dan Rini juga tidak ada admin, tidak ada istilahnya keranjang kuning atau pasang di online shop gitu ya. Karena ini bersifat pendampingan konsultasi gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu teman semua. Apakah ada peluang bisnisnya, Bu? Oh, Kak Ramadan ya. Iya, peluang bisnisnya itu menjadi affiliate Sinergi sebagai konten kreator ya, Kak ya. Untuk lebih jelasnya monggo ini ke link link bio Rini gitu ya. Nanti ada kelasnya juga, ada digital kelasnya juga ya. Dan diadakan secara hybrid gitu. Ada pendampingan, ada mentoringnya gitu ya, karena bisa berbagi info sehat, mengajak sehat dan sehat fisiknya dan juga sehat kantongnya gitu ya. Nah itu ya, monggo istilahnya komen aja di kolom komentar di bawah ini atau bisa langsung komen di kolom komentar ini, klik link bio ini ya Kak Ramadan ya. Nah terus kemudian apalagi nih yang bisa dilakukan ya, itu kembali lagi pola tidur dari lifestyle itu yang mempengaruhi pembuluh darah, yang peluang menimbulkan sumbatan di pembuluh darah gitu. Pola tidur jam tidur kok bisa, apa hubungannya ya? Kalau Bapak Ibu teman semua tidur di jam 9 gitu ya. Ini akan menjadikan cerdas karena tidur di situ pada saat
tidak kelelahan tinggi, masih dalam arti sudah beraktivitas dari pagi sampai malam, jam 9 waktunya fresh untuk tidur gitu ya. Nah, kemudian jam 10 malam itu adalah waktunya untuk tidur yang istilahnya kalau jam jam 9 itu awet muda. Terus kalau jam 10 kecerdasan ya. Kalau yang jam 10 ke atas, jam 10 malam tidur itu bikin awet muda. Terus kalau jam 11 malam mulai tidurnya jam 11 ke atas itu bikin kegemukan gitu ya, obesitas gitu. Dan terus kemudian kalau tidur di jam 12 malam itu bikin rambut rontok. Nah, kalau tidur di jam 1 malam itu bikin sama dengan minum racun perlahan-lahan. Nah, itu mulai eh, kerusakan organ tubuh gitu. Karena organ tubuh itu juga ada jam istirahatnya, kayak macam kita yang muslim ada jam-jam sholatnya. Jam sholatnya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu adalah jam-jam sholat itu adalah jam jeda istirahat beraktivitas sambil tafakur, sambil relaksasi gitu ya. Gitu. Jadi karena itu kan sambil olahraga juga kan, karena gerak fisik, ada olahraga gerak fisik kayak macam ruku gitu kan, dia posisinya begini ya, nah itu gerak gitu ya. Terus kemudian pada saat sujud gitu kan, aliran oksigen yang ke otak gitu kan, pada saat itu posisi kepala lebih rendah gitu, termasuk proses ikhlas ya, lillahi ta'ala, berserah gitu ya. Nah itu peredaran oksigen di kepala, di otak gitu. Nah itu ya, terus banyak manfaatnya. Terus kemudian apalagi kalau itu tidak kita manfaatkan dengan baik, karena pada saat berwudu segar, rileks gitu, positif ya, pada saat itulah pembuluh darah kita lentur gitu ya. Kalau posisi kita rileks, nyaman, itu pembuluh darahnya lentur gitu. Nah itu makanya sebetulnya sehat itu mudah dan murah. Bawa bahagia aja, bawa rileks, bawa ikhlas, pasrah gitu ya. Ya selamat bergabung Kak Bandrek ya, Kak Budrek ya, Kak Budrek. Nah itu terus itu rileks kan, rileks itu pembuluh darah jadi lentur, tertawa bahagia, terpingkal-pingkal, itu juga termasuk salah satu proses relaksasi untuk kelenturan pembuluh darah gitu ya. Makanya ada yang bilang kalau bangun tidur itu pakai dua tujuh ya, dua kanan kiri tarik 2 senti ya, itu dua, terus kemudian tahan gitu selama 7 detik gitu ya, dihitung gitu. Nah itu akan berdampak berdampak ke aura, kesegaran, relaksasi, sehingga nanti pada saat kawan-kawan semua memulai aktivitas pagi dengan senyum, dengan syukur, dengan bahagia, maka sepanjang hari itu akan maksimal dijalaninya, akan terbuka pintu-pintu rezeki, target-targetnya tercapai dengan lancar gitu ya. Terus kemudian aura bahagianya, rileks, itu setiap orang yang jumpa itu happy gitu. Jadi menebarkan aura positif, energi giver gitu, jadi memberikan energi positif. Nah, impactnya apa? Ya ke diri sendiri, terbuka pintu rezeki, order-order, terus kemudian mereka yang istilahnya memberikan job-job gitu ya. Nah itu terbuka. Terus kemudian lingkungan sekitarnya, terus helpful gitu ya. Terus target-target kita dengan departemen terkait gitu disupport gitu. Karena aura kita aura bahagia, aura bersyukur, wajah kita berseri-seri, otot atau pembuluh darah tubuh kita itu rileks gitu, lentur gitu ya. Nah, itu sehingga aliran darah itu lancar. Darah yang membawa oksigen, nutrisi makanan, itu beredar ke seluruh tubuh, ke otak gitu ya. Terus kemudian pembentukan sel-sel gitu, regenerasi sel, sehingga awet muda ya. Kalau itu aja bisa dijaga rutin, dibiasakan. Terus kemudian
keseimbangan metabolismenya. Metabolisme itu apa? Metabolisme adalah sistem pencernaan, pengolahan makanan dan minuman yang diasup itu seimbang. Apa yang dimasukkan sama dengan apa yang dikeluarkan. Namanya keseimbangan balancing. Nah, udah dua itu aja dijaga, udah panjang umur, nggak pikun, nggak demensia, nggak Alzheimer, nggak tremor, nggak ada sumbatan-sumbatan, aktivitas terus sepanjang hari, terus kemudian sampai bisa produktif hingga usia panjang, usia 90 ke atas gitu ya, masih kerja. Karena itu kayak macam di Jepang gitu ya, tinggi masih dipakai untuk kerja karena mereka menunjukkan dedikasi yang tinggi, menunjukkan bahwa aku masih layak kerja, masih layak dipakai, masih layak untuk diperpanjang usia kerjanya, jam kerjanya atau masih layak mendapatkan pengakuan gitu ya. Nah di situ dan sekarang kecenderungannya apa? Orang-orang yang sudah pensiun tapi masih produktif, terus kemudian skillnya juga bagus, dia akan di-hire lagi, akan dipakai lagi, bisa sebagai konsultan, tenaga ahli gitu ya. Jadi Bapak Ibu kawan semua, kalau yang udah pensiun, terus produktivitasnya tinggi, sehat, oke, terus kemudian skillnya masih terus diasah, ditingkatkan, jangan takut ya, nanti pasti peluangnya itu masih akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan, masih dicari ya. Tapi ya dengan catatan kalau pensiun Bapak Ibu kawan semua juga masih aktif, masih membuat tulisan, masih aktif di media sosial, masih aktif mempromosikan diri. Nah, diri ini kalau Bapak Ibu kerja agar KPI-nya penilaiannya bagus, itu sama dengan Bapak Ibu jualan. Jualan apa? Mempromosikan dirinya. Ini loh aku orang yang berpotensi, ini loh aku beda dengan yang lainnya. Ya kerjaannya sama tapi skillnya beda, itu sama dengan jualan. Jadi jualan itu mempromosikan diri itu jualan. Akhirnya nanti pada saat KPI-nya dapatkan bagus, dapat nilainya 4, terus kenaikan gajinya juga ujung-ujungnya mengikuti semua. Terus kemudian THR-nya, kemudian bonus tahunannya 3 kali gaji, 4 kali gaji gitu ya. Kenaikannya bisa 15%, yang lainnya 10% gitu. Itu meningkat semuanya gitu ya, mengikuti. Jadi apa sekarang? Sekarang ayo mulai pola hidup sehat lifestyle-nya. Karena apa? Karena kalau udah usia panjang, usia pensiun pun kalau masih kreatif, masih istilah berdaya guna dan promosinya masih terus jalan, jualan itu akan terus kepakai, akan di-hire. Karena perusahaan-perusahaan itu mencari orang-orang yang sudah berpengalaman, dipakai sebagai tenaga ahli, sebagai konsultan gitu ya. Maka itu Rini juga heran kalau ada yang komen jualan lagi, jualan lagi. Nah, padahal Bapak Ibu kawan semua itu ada jualan itu sejak dari lahir. Itu apa? Kok bisa? Kalau coba Bapak Ibu diem aja, lapar diem, haus diem, emang ada yang tahu, orang tuanya tahu gitu ya. Dengan Bapak Ibu kawan semua pada saat bayi itu nangis, nangisnya makin kenceng, maka reaksinya lebih cepat mana dengan yang babynya diem aja gitu, ngerengek aja gitu, yang ngerengek aja. Tapi beda dengan yang babynya pada saat lapar, haus, nangisnya kenceng, gerakannya kenceng, meronta. Itu pasti mendapatkan perhatian lebih daripada yang cuman ngerengek aja, diem aja. Nah, itu adalah salah satu bentuk jualan. Bapak Ibu itu sudah jualan dari bayi gitu ya. Terus ada yang jualannya apa? Kalau sudah sekolah jualannya dengan nyanyi-nyanyi, joget-joget. Itu menarik perhatian guru, menarik perhatian teman-temannya. Akhirnya apa? Diangkat jadi pimpinan, jadi ketua. Banyak teman pada nempel kayak ada gula, ada semut gitu ya. Makanya gulanya itu ya kawan-kawan semua kayak magnet, menjadi magnet, disukai gitu, disayang guru, disukai teman-temannya. Kalau teman-teman semua suka, dikasih jajanan, dikasih makanan, makanan apa yang dibawa, diajak makan bareng gitu ya.
Kalau itu sama dengan bentuk jualan gitu ya. Nah, itu yang akan sukses nanti. Beda dengan yang jaim-jaim, males, diem aja, cuman duduk dia melihat, menunggu, nggak akan datang rezekinya. Rezeki itu tidak ditunggu, rezeki itu dikreasi, kreatif ya, dicari, diciptakan. Ya, rezeki itu diciptakan, diundang gitu. Tidak datang dia akan datang sendirinya dengan frekuensi yang tinggi. Orang-orang yang punya frekuensi yang tinggi itu adalah tempatnya rezeki. Karena rezeki itu dia ada di bumi, ada jatuh bebas. Allah itu menebar rezeki di bumi ini. Nah, yang energinya tinggi itu yang akan menangkap banyak gitu. Karena ya kayak macam orang yang porsinya tinggi, ya kayak macam begini nih, pasti yang dapat duluan adalah yang posisinya tinggi gitu ya, yang posisinya tinggi yang akan dapat rezekinya duluan gitu. Nah, sama dengan orang yang positif, orang yang kreatif, orang yang sehat, orang yang energik gitu ya. Nah, itu semua akan terpancar di mana? Akan terpancar apabila dalamnya itu sehat, pembuluh darahnya sehat, pembuluh darahnya bersih, darah mengalir lancar gitu ya. Otomatis apa? Otomatis tubuh itu, kulit itu sehat, muka itu berseri-seri, terus kemudian mata itu cerah, jernih, kemudian cepat tanggap, reaksinya cepat. Nah, itu. Jadi itu juga indikasi kalau pembuluh darahnya itu bersih, sehat, darahnya mengalir lancar. Udah terlihat dari situ, dari gerakannya dia lebih sigap, nggak lesu, nggak ngantukan, nggak lemot gitu ya. Wajahnya berseri-seri, kulitnya bersih, bukan karena mandi susu, bukan karena treatment, bukan karena ke salon ya, enggak ya, terlihat cerdas gitu ya, terlihat dia cerdas, sehat, energik, bersih, cantik dari dalam itu terpancar keluar gitu ya. Nah, itu cantik dari dalam, inner beauty gitu. Inner beauty cantik dari dalam itu artinya apa? Artinya bahwa organ tubuhnya sehat, peremajaan. Peremajaan dalam arti fungsi tubuh, organ tubuh itu lebih mudah dari fungsi usia biologisnya. Misalnya usia biologis itu usia kalender. Usia kalendernya 40, tapi organ tubuhnya kayak macam usia 30. Itu namanya peremajaan. Gitu ya. Bapak Ibu, Kak Atam, Kak Ben gitu ya. Selamat bergabung Kak Oma, terus Kak Siri 1210 gitu ya. Selamat bergabung Kak Suri, Kak Sun, terus kemudian Kak Asri gitu ya. Tuh monggo kalau ada yang mau ditanyakan share aja. Bentar ya, mau cek lagi khawatirnya ya, berarti masih bagus ya. Ini lagi bahas apa Bu? Ya, lagi bahas pembuluh darah. Pembuluh darah karena ya terima kasih pertanyaannya Kak Love Helmi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kak, monggo share aja. Nah, karena apa ini saya bahas pembuluh darah ini? Pembuluh darah kalau di dalam tidak terlihat ya kondisinya. Apakah dia ada sumbatan, apakah dia kondisinya baik, dan dia akan terasa di tubuh kita kalau sudah ada sumbatan, ada plak gitu. Rasanya seperti apa? Kebas-kebas semutan. Semutan terus kulit kusam, suka ngantuk, lesu, lemot, mudah lupa gitu ya. Terus kalau pembuluh darah itu bersih, terpancar, wajah berseri-seri, kelihatan glowing, awet muda, cerdas, mata berbinar, sigap, energik gitu ya. Jadi namanya peremajaan. Jadi tampilannya kalau ditanya usianya berapa, kok energik banget, dibilang usianya 40, 50, masa sih kelihatan kasih usia 30-an, kasih usia 40-an, belum 50. Nah, itu tandanya apa? Organ tubuhnya sehat, kinerjanya lebih mudah dari usia biologisnya. Karena apa? Karena pembuluh darahnya bersih, darah mengalir lancar. Kalau bekas jatuh kepala terbentur terus ada darah pupuk di bagian kepala berbahaya? Iya, berbahaya.
Karena apa? Karena beku darah itu bisa membuat sumbatan di pembuluh darah. Nah, sumbatan di pembuluh darah itu nanti bisa pecah di pembuluh darah. Kalau pecah di pembuluh darah nanti malah banyak cairan di otak gitu ya. Nah, itu ada yang mesti disedot cairannya di otak. Kayak macam bisa juga mengalami stroke, bisa pendarahan di otak. Jadi jangan diremehkan ya Kak Helmi ya. Jadi Bapak Ibu teman semua, kalau misalnya pernah jatuh, terbentur, tapi di luarnya itu aman, nggak ada lebam-lebam. Tapi mana tahu dia lukanya di dalam, peradangan di dalam. Jadi tetap ke dokter, periksakan, ronsen gitu ya. Apalagi kalau habis jatuh pingsan sesaat berapa detik gitu. Nah, itu segera ke dokter, konsultasi, sampaikan bahwa saat itu mengalami jatuh, benturan gitu. Dan apalagi dengan disertai muntah atau sedikit pingsan beberapa detik. Nah, itu bahaya. Berarti ada peradangan, ada kerusakan di bagian tubuhnya, organ tubuhnya, di sarafnya terganggu gitu. Bisa jadi ada sesuatu misalnya pecah pembuluh darah atau bisa jadi kayak macam gangguan di saraf otak gitu ya, yang orang bilang gegar otak gitu. Nah, itu nggak boleh diremehin ya. Otak itu juga saraf pusat motorik itu yang menggerakkan gitu. Nah, motoriknya pusat sarafnya di otak, yang menggerakkan mesinnya itu di jantung. Jadi jantung dan saraf itu dia ada kaitannya dengan pembuluh darah. Pembuluh darah, kenapa ada hubungan di pembuluh darah? Ya, karena di dalam pembuluh darah itu namanya ada gas nitric oxide. Gas nitric oxide itu adalah gas yang ada di lapisan endotel pembuluh darah. Dan itu yang membuat pembuluh darah itu lentur, darah mengalir lancar, dan nitric oxide itu juga ada di saraf, di susunan saraf, di simpul saraf. Itu yang membuat antara saraf satu dengan satunya bisa saling berkomunikasi. Sel-sel itu bisa berkomunikasi, terus kemudian mengirimkan sinyalnya untuk membuat gerakan motorik gitu ya, bisa membuat perintah gitu. Terus kalau bengkak doang gimana Bu? Bengkak itu juga peradangan Kak, peradangan di pembuluh darah, peradangan di bagian dalam. Nah, bengkak itu kayak memar biru-biru, itu artinya apa? Pecah pembuluh darah di dalam yang darahnya tidak keluar gitu ya. Sehingga dia ditandai dengan biru-biru, memar, lebam gitu. Nah, itu jangan diurut ya. Kalau diurut bisa jadi malah pecah pembuluh darahnya gitu ya. Eh, terus apa? Bisa dengan dikasih yang dinginkan dengan balsam gitu kayak macam counterpain, tapi lebih baik konsultasi ya, tapi jangan dipijat gitu ya. Terus atau dibalur, yang paling aman itu adalah dengan klorofil. Klorofil sinergi ya, karena dia sudah dapat hadiah Nobel tahun 1915. Karena klorofil di Indonesia itu ada 113 macam klorofil. Nah, bengkak-bengkak itu dibalurkan dengan klorofil. Dia sifatnya dingin, dia ada itu apa untuk terapinya, untuk penyembuhan luka dalam dan luar. Terus selain dibalurkan dan juga diminum. Jadi diperbaiki dari luar dan diperbaiki dari dalam gitu. Jadi istilahnya memperbaiki peradangan, kerusakan di pembuluh darah, dan kemudian untuk meredakan peradangan bengkak-bengkak dari yang ada di luar gitu ya. Karena bisa jadi juga kalau peradangan pecah pembuluh darah, bisa jadi ada infeksi juga. Bisa juga jadi kalau apa yang ada bakteri juga. Jadi kayak macamnya bengkak-bengkak, tapi beberapa saat kemudian bisa juga ada timbul kayak luka, kayak nanah, kayak macam gitu ya. Itu berarti sudah terkontaminasi, sudah ada bakteri. Nah, itu juga jangan dipijat gitu, karena begitu dia dipijat dia pecah, luka terbuka, ada luka, nah bisa jadi infeksi malahan masuk bakteri gitu ya. Hati-hati ya, jangan diremehkan gitu. Nah, terus kemudian apalagi itu yang apa terkait dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kalau peradangannya terjadi di ginjal gitu ya. Kayak macam Bapak Ibu semua misalnya nih, oh iya
aku mau sehat misalnya, aku minum rebus-rebusan, minum jamu-jamu di warung gitu ya, terus ya enak badan seger, terus kemudian kita nggak tahu nih, oh iya saya pecah pembuluh darah, terus operasi dan stroke sudah 10 tahun, Masya Allah, Masya Allah. Iya Kak, nanti klik klik link bio Rini aja ya, atau ke nomor ini nomor yang ada di bio, kebaca nggak ya Pak Kak ya, silau ya Kak ya. Nah ke nomor yang ini ya Kak ya, yang ada di link bio. Nanti kita terapi ya, terapi karena ada terapinya, nanti ada konsultasinya. Aku pernah kebentur kepala bagian belakang Bu, sekitar 8 tahun yang lalu, bengkak seperti air. Iya, karena itu bukan bengkak seperti air, bukan bengkak lagi, karena itu sudah ada cairan, itu cairan ya Kak ya. Karena apa? Sudah ada sumbatan, sudah ada pecah pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu tidak mengalir, tidak bisa mengalir lancar, apa isinya air, cairan. Karena sebetulnya tubuh kita itu 70% adalah cairan, dan cairan itu sebetulnya ikut aliran darah untuk diedarkan, untuk dibuang menjadi limbah yang dibuang melalui ginjal. Tapi karena dia tidak punya jalan keluar untuk dibuang, makanya dia menumpuk di situ. Dan ujung-ujungnya apa, disedot keluar atau minum obat untuk mengeluarkan cairan. Kalau tidak bengkak nanti badan-badannya gitu ya. Terus aku biarkan berhenti lah Bu. Iya, dibiarkan berhenti lah Bu, tapi artinya berhenti dibiarkan itu bukan solusi, tapi dia hanya istilahnya sesaat. Tapi itu suatu saat akan muncul ya, akan muncul lagi, tapi istilahnya macam kayak bom waktu gitu, karena itu di bagian dalam dan kita tidak pernah tahu. Nah nanti munculnya apa, berapa tahun kemudian, misalnya sekarang masih usia produktif ya, masih bergerak segala macamnya, dan nanti di usia, misalnya di usia 50 untuk, atau usia kakak berapa ya, dan nanti akan apa, tiba-tiba akan ada gumpalan darah gitu, gumpalan darah yang apa akhirnya apa menjadi tumor di otak gitu ya. Terus akhirnya akan ada diambil gitu, di biopsi atau harus diambil gumpalan itu gitu ya. Itu sebaiknya konsultasi ya Kak ya. Rasa nyaman, enak itu hanya sesaat aja, macam kayak fata morgana gitu. Dia sesaat aja, tapi itu kayak macam bom waktu. Suatu saat dia akan muncul, tapi munculnya sudah dalam bentuk gumpalan, di mana sudah tidak bisa lagi berpikir, tidak kayak macam kayak anak bayi gitu ya, tidak ingat apa-apa. Jadi reaksinya pun juga beda-beda di masing-masing orang ya, macam-macam reaksinya gitu ya. Gitu. Kalau yang dia menyerang ke memori itu akhirnya ya tidak ingat apa-apa gitu, kayak macam anak bayi, bahkan misalnya kayak Alzheimer, pakai baju pun juga lupa caranya, lupa juga sudah makan atau belum, kayak macam gitulah ya, kayak gitu, karena apa, yang terserang itu memorinya gitu. Nah terus apalagi, dan bisa ya pokoknya resiko ya, kakak bapak ibu semua itu resiko gitu. Nah maaf ini mau minum dulu ya, karena ini sinyal tubuh juga apa ya, kering ya. Bismillah. Dan Rini itu punya alat juga untuk cek kesehatan, karena Rini punya alat, Rini juga berkala ini cek kesehatan juga, karena Rini tahu Rini nggak bisa lihat dalemannya, tapi kadang Rini merasakan pusing yang nggak jelas, dan pusingnya itu ada di sini ya, di kepala gitu, kepala atas gitu. Rini udah ada, misalnya kan banyak ya nutrisi sinergi itu untuk sehat alami, tapi nggak hilang juga pusingnya. Rini penasaran, akhirnya Rini cek gitu di alatnya Rini. Pada saat Rini cek itu ternyata apa ya, Rini kurang minum, dan terus apalagi ini kurang minum membuat darah itu kental. Darah itu kental, terus ujung-ujungnya apa? Ada hambatan di pembuluh darah. Nah itu sepele masalahnya. Sepele masalahnya. Jadi Bapak Ibu kawan semua kalau cek lab,
kolesterol bagus, tekanan darahnya bagus, gulanya bagus, tapi bisa kena jantung gitu ya, bisa ada sumbatan di pembuluh darah dan dokter suruh pasang ring gitu ya. Itu ada beberapa sebabnya. Satu, karena kurang minumnya, kecukupan mineralnya. Yang kedua, kurang vitaminnya, vitamin B6, B12, vitamin D. Nah, itu adalah asam folat, itu sangat dibutuhkan oleh jantung gitu ya, kinerja jantung, karena dia apa, membuat lentur pembuluh darah, relaksasi, terus kemudian apa, dia sama dengan untuk menghindari pembekuan darah gitu ya, di situ. Jadi kurang vitamin pun bisa juga membuat kena jantung, penyakit jantung, serangan jantung. Kurang minum pun juga membuat sakit jantung juga. Karena apa? Darahnya kental sehingga hambatan di pembuluh darah gitu ya. Terus kemudian apalagi kurang vitamin B6, B12, vitamin D3, vitamin K gitu, itu juga menyebabkan apa? Jantung juga, kena jantung karena mengganggu apa, terjadi penyempitan di pembuluh darah. Nah, karena itu Rini bahas pembuluh darah. Pembuluh darah ini nggak akan habis-habisnya karena berbagai faktor itu terkait dengan pembuluh darah. Karena tubuh kita itu dikelilingi oleh pembuluh darah gitu ya. Nah, pembuluh darah dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Kan 2,5 kali keliling bumi itu betapa rumitnya pembuluh darah itu. Nah, terima kasih Kak Roro. Nah, pembuluh darah kita itu juga berkelok-kelok. Terima kasih, subhanallah, barakallah ya Kak Roro, berkah berlimpah untuk Kak Roro dan kawan semuanya ya, monggo. Kalau ini bermanfaat, share aja, ajak teman-teman lain bergabung untuk sharing kesehatan ya, konsultasi kesehatan. Yang masih ada di luar monggo masuk aja. Ya Kak, aku nggak kuat minum dari dulu, kalaupun dilebihin sendiri bawaannya kencing melulu. Iya, kencing itu adalah proses detox, proses buang racun. Jadi racun itu dibuang dari mana? Dibuang dari keringat, dari pipis, dari BAB, BAK. Kalau dia nggak dibuang, ya menjadi limbah di tubuhnya sendiri. Limbah di tubuhnya sendiri itu apa? Ya jadi racun, jadi toksin gitu ya. Toksin itu apa? Akhirnya menjadi kulit kusam, terus bawaannya ngantuk, terus pandangan mata kabur, suka nggak fokus, gampang lelah, gitu. Terus uring-uringan, emosi nggak stabil, terus kadang menjadi pribadi yang introvert gitu ya. Itu karena apa? Suhu tubuhnya itu juga terpengaruh oleh cairan juga. Terus tubuhnya juga menjadi asam juga, pH-nya asam. Terus karena limbahnya itu nggak terbuang, terus BAB-nya jadi nggak lancar, jadi sembelit gitu. Terus olahraga perutnya juga masih buncit karena sembelit, karena apa? Mucoid plak di lambung itu, perutnya buncit, jadi tinja yang mengeras di lambung. Kalau tinja yang mengeras di lambung itu apa? Akhirnya diolah oleh lambung, oleh pencernaannya, diedarkan ke seluruh tubuh sama dengan mengolah limbahnya sendiri. Jadi nutrisi makanan yang baru dimasukkan, terus kalaupun toh ada minum vitamin, kalaupun toh makan makanan yang sehat, serat-serat, itu juga nggak guna karena limbah di dalam tubuhnya belum terbuang tuntas. Yang diolah dulu ya pastinya limbah yang ada di dalam si mucoid plak itu gitu. Sama juga bohong. Akhirnya mengolah limbahnya sendiri, diedarkan sendiri, kemudian diserap sendiri, karena nggak dibuang, disimpan gitu loh ya. Jadi kalau yang malas minum itu sama dengan nyimpan limbah, sama dengan nabung limbah gitu ya. Limbah itu diserap sendiri gitu. Terus akibatnya banyak, macam-macam. Bisa jadi perlemakan di hati, akhirnya kena liver, terus akhirnya kena hepatitis, SGPT-nya naik, fungsi livernya terganggu, terus akhirnya nggak bisa kerja, kinerjanya menurun, income-nya menurun, ya kemana-mana, ya jadi ke sosial juga, pergaulan juga, ke income juga, terus akhirnya di usia 50 namanya sudah
menjadi penuaan dini, penyakit semuanya udah masuk, macam kayak orang usia 70 gitu, sakit-sakitan gitu ya. Terus tangki air perut aku kecil kali ya Bu, sehari paling banyak 7 cangkir. Apakah normal? Ya, ukuran normalnya juga berat badan kakak berapa? Berat badan dikali 0,03 gitu ya. Jadi jangan itu sudah masuk apa ya, ngeblok blok diri sendiri, itu diblok ya gitu intinya gitu. Jadi istilahnya kayak sudah menghakimi, sudah memvonis dirinya sendiri. Istilahnya mental block gitu ya. Mental block itulah yang mengunci, membatasi dirinya. Oh, aku cuma mampunya 7 cangkir. Oh, aku cuma cangkir ya, bukan gelas ya. Betapa minimnya itu air minum itu gitu ya. Beratnya 45. 45 dikali 0,03. Nah, paling tidak 1,5 liter Kak. Mineral gede itu ditarget aja segitu. Jadi bukan karena kecil tankinya, karena tubuh kita itu sudah sesuai dengan porsinya kita gitu ya. Allah itu sudah menciptakannya udah sempurna gitu. Jadi beratnya 45, umurnya 30, tapi istilahnya keluhannya sudah banyak ini kakak ya. Istilahnya kayak minum aja sudah nggak bisa banyak gitu. Terus kemudian harusnya minumnya 1,5 liter gitu. Tapi apa ada riwayat benturan, terus ada lebam-lebam gitu ya. Itu nanti kakak tinggal bom waktu aja kak. Tunggu aja kakak istilahnya kalau kakak cek lab gitu ya, kakak cek lab itu sudah banyak bintang-bintangnya gitu ya. Atau ada keluhan-keluhan suka diabaikan gitu misalnya, suka mengantuk di jam-jam yang sebetulnya tidak mengantuk gitu ya. Terus kemudian apa, kayak macam cepat lelah, atau gampang flu, atau pusing, terus ujung-ujungnya banyak juga main cepat aja minum obat warung, atau kerokan, atau dibawa olahraga. Nah, olahraga itu hanya segar sesaat. Terus apa yang terbakar hanya lemak-lemak yang di bawah lapisan kulit gitu ya. Sebelum benturan emang gitu Bu dari dulu Bu. Ya, coba dikonsultasikan ya Kak ya. Karena dari dulunya itu kita nggak tahu historical dulunya gitu ya. Karena kita tidak tahu awalnya riwayatnya seperti apa. Nah, ini organ tubuh itu dia tidak bekerja sendiri. Misalnya lambung itu tidak bekerja sendiri ya. Lambung itu akan terkait dengan organ yang lainnya. Kayak macam dia terkait dengan usus gitu ya. Nah, itu penyerapannya bagaimana, metabolismenya bagaimana, terus pola makannya bagaimana, istirahatnya bagaimana. Nah, itu saling terkait ya. Untuk lebih jelasnya Kakak bisa ke itu aja di nomor Rini, klik link bio Rini. Nanti kita bisa apa visi ya, video call, bisa kakak bisa konsul lebih intens karena bisa komunikasi langsung nanti ya. Karena Rini akan gali nanti apa historical sebelumnya gitu ya kak ya. Karena kakak masih muda nih, sayang banget kak, masih muda, ukuran minumnya sudah cangkir. Padahal kalau yang dokter itu membatasi minumnya, kalau yang jantungnya itu dipenuhi apa ada kerusakan di jantung dan cenderung dia banyak cairan. Kalau tidak nanti paru-parunya akan direndam oleh cairan atau fungsi ginjal yang terganggu. Nah, itu dokter sudah akan membatasi minumnya dan batasan minumnya itu dari dokter ya. Dokter karena sudah ada pemeriksaan intens, bukan diri sendiri yang membatasi minum gitu ya. Kalau diri sendiri yang membatasi minum itu dari perasaan, prasangka dulunya, kebiasaannya. Nah, kayak macam kita sudah memvonis diri sendiri. Oh, keluarga aku ini contoh ya. Keluarga keluarga itu punya gula darah dan meninggalnya usia muda. Wah, sudah takdir gitu, berarti nanti usia 50-an akan meninggal seperti leluhur-leluhur atau keluarga-keluarga dengan riwayat jantung atau riwayat gula. Itu sama dengan sudah memvonis dirinya sendiri gitu ya. Itu sama dengan apa sudah istilahnya tidak bersyukur, tidak memutus apa sudah tidak tidak bersyukur dengan rahmat Tuhan karena sudah pasrah istilahnya.
Nah, namanya keturunan, penyakit keturunan itu yang diturunkan adalah polanya, pola makannya, pola hidupnya, terus kebiasaan-kebiasaan gitu. Karena apa? Karena kecenderungan orang tua yang punya gula itu suka manis, terus makannya, porsi makannya. Nah, karena tidak bisa mengendalikan dirinya, kebawa di kehidupan sehari-harinya, dan punya anak ditularkan juga karena dia tidak mungkin makan sembunyi-sembunyi gitu ya. Akhirnya yang disajikan juga cenderung yang manis, kebiasaan makannya akhirnya ditiru dan diturunkan ke anak-anaknya, ke keluarga lainnya. Akhirnya sekeluarga itu kena gula. Nah, itulah yang diturunkan, itu polanya, kebiasaannya. Tapi mangkal rantai itu bisa diputus. Ya, diputusnya dengan apa? Mindset, mindset pola hidup sehat, terus dan tidak mudah gitu ya pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu tidak harus yang mahal gitu ya. Bangun tidur pagi air putih gitu ya, air putih hangat. Terus ada metabolismenya harus keseimbang. Apa yang diasup, apa yang dikeluarkan itu seimbang gitu ya. Terus kemudian sadar dalam arti apa? Kita itu ada mata, kita itu ada tangan. Yang kita harus lihat apa yang kita masukkan di mulut kita, yang ada di tangan kita, apa kadar gulanya berapa, jadi kadar garamnya berapa, apakah ada kandungan tepungnya, minyaknya, segala macamnya. Berarti sadari apa yang dimakan gitu ya. Nah, karena kita ada batasannya, 4 sendok makan gula dalam sehari, terus kemudian 4 sendok teh garam dalam sehari. Terus kalau minyak itu hanya satu uh, apa sebentar ya. Nah, minyak itu hanya batasannya 1 sendok makan minyak itu yang sehat ya. Itu namanya 441 gitu batasannya. Itu normalnya di tubuh kita gitu. Kalau itu dilanggar, ya dampaknya pasti sudah ada reaksi di tubuh, dan itu akumulasi ya, tidak sesaat reaksinya, tapi 5 tahun, 6 tahun berikutnya gitu ya, dia akan muncul keluhan-keluhan. Kalau sudah menjadi keluhan, itu berarti sudah menjadi peradangan, karena semua itu tidak bergejala gitu. Nah ya, dia akan muncul, dia akan menjadi suatu keluhan. Keluhan itu berarti sudah ada peradangan, berarti sudah ada sumbatan gitu. Nah, kalau periksa ke dokter, terus kalau nanti dokter tanya keluhannya apa, rasanya gimana, apa, nah itu sudah bisa cerita, sudah ada keluhan, itu berarti sudah ada resiko di tubuh gitu ya, kakak bapak ibu semua. Karena itu jangan, istilahnya jangan ditunda-tunda, karena sakit itu tidak perlu ditunda, karena dia akan datang sendirinya, karena pola atau kebiasaan ya di situ. Dan itu ini ya. Nah, seperti ini kenapa sih ini bahasnya pembuluh darah? Iya, karena di pembuluh darah itu macam ini ya, Bapak Ibu semua. Kalau pembuluh darah yang masih halus, masih lentur itu ini. Kalau dia sudah menjadi sumbatan itu ini, menjadi ada plak, ada karak gitu di sini ya. Karena itu ini masih licin, masih bersih, dan ini sudah mulai muncul plak-plak. Nah, ini prosesnya tidak sehari 2 hari untuk menjadi sumbatan gitu ya, Bapak Ibu teman semua. Jadi kenapa muaranya keluhan penyakit itu di pembuluh darah dan di metabolisme. Kalau Bapak Ibu teman semua yakin bisa menjaga keseimbangan metabolismenya dan kesehatan pembuluh darahnya, ya silakan untuk hidup sehat, hidup normal, jangka panjang, umur panjang gitu ya. Itu sudah garansinya di situ. Tapi kalau tidak bisa menjaga, nah itu jangan didiamkan, jangan diremehkan. Hanya itu istilah waktu aja, bom waktu aja ya. Nanti di umur 40 sudah mulai banyak keluhan-keluhan gitu. Dan padahal itu masih usia-usia produktif gitu ya. Nah, kalau itu masih berupa keluhan, tapi kalau sudah berupa serangan mendadak, kayak macam tiba-tiba bangun tidur, separuh badan sudah tidak bisa digerakkan lagi. Terus kemudian pada saat habis olahraga,
langsung istirahat, tidak bangun lagi, itu sudah namanya serangan mendadak gitu ya. Karena serangan itu sebetulnya tidak ada yang mendadak, semua itu ada memberikan sinyal-sinyal, hanya kita aware atau enggak gitu, sensitif atau enggak gitu ya Bapak Ibu teman semua. Nah, Bapak Ibu teman semua, kalau ada yang mau ditanyakan, berikan komen pada kolom komentar di bawah ini, atau langsung ke konsultasi ke nomor klik link Rini yang ada di profil Anggarin Rini 175 atau Rini Anggarin gitu ya. Atau yang masih ada di luar, ayo monggo silakan join, silakan masuk. Kalau ini berguna, bermanfaat, share aja ibadah ya, berbagi info sehat, mengajak Bapak Ibu sehat alami gitu. Atau yang mau ketemu Rini, janjian aja ketemu di kantor Sinergi ya, di Sudirman di Jakarta sekitarnya, mau cek kesehatan boleh gitu ya, kita janji waktu aja gitu. Oke Bapak Ibu teman semua, tidak terasa sudah 1 jam lebih ya. Ini ada untuk sharing info sehat dengan materinya pembuluh darah, detox pembuluh darah gitu ya. Ini pembuluh darah itu sangat vital, tidak bisa diremehkan karena tubuh kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki pembuluh darah semua. Begitu rumit susunannya, dia berkelok-kelok, dan bahkan kadang dokter pun juga tidak bisa mengoperasi, tidak bisa pasang ring di posisi pembuluh darah yang rumit itu gitu ya. Ujung-ujungnya dikasih obat seumur hidup. Nah, kalau pilihan Bapak Ibu mau minum obat seumur hidup, ya monggo gitu ya. Tapi dampaknya dari customer ini yang mau minum obat seumur hidup adalah diger, lambungnya luka, dan gangguannya kecemasan dan tidak bisa tidur. Jadi insomnia, anxiety, dan ada juga yang akhirnya pecah-pecah pembuluh darah itu lambungnya penuh cairan gitu ya, harus disedot gitu cairannya itu ya. Nah, terima kasih ya, sama-sama Kak Helmi, monggo konsultasi aja ya, kita bisa komunikasi lebih intens lagi. Nah itu oke Bapak Ibu teman semua, Rini mau pamit, mau ada aktivitas yang lain ya. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Terima kasih ya Kak Alisa, Rini terima kasih sudah bergabung karena ya topiknya adalah detox pembuluh darah. Untuk informasi lengkapnya boleh klik link bio Rini atau hubungi Rini di nomor ini ya. Semoga bisa terbaca ya. Oke, ada di linknya, link aja, klik linknya aja. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.